Hai pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Rian. Dan di episode kali ini bisa dibilang saya cukup terkejut ya dengan siapa yang akan kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah bisa dibilang seorang YouTuber ya, dia memiliki sebuah channel YouTube yang sudah sangat besar untuk sekarang ini. Oke, orang yang akan kita bahas kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Arif Muhammad. Nah, ngomongin soal Arif Muhammad, ngomongin soal orang-orang sukses, ngomongin soal orang-orang yang bisa dibilang hidupnya makmur untuk sekarang ini, tentu saja kita tidak bisa melupakan sebuah hal yang sangat-sangat mulia, yaitu kebaikan. Nah, kebaikan yang bisa saya ambil, yang bisa saya bahas kali ini adalah kebaikan pada saat dia menjadi seorang traveler. Dimana pada saat itu dia saat menjadi traveler, dia rela untuk mengorbankan bisa dibilang waktu liburannya hanya sebagian saja ya, untuk membuat vlog yang kemudian akan dia upload di channel YouTube-nya. Dia bisa dibilang mengorbankan sedikit waktu liburannya untuk membuat vlog kepada para viewersnya, kepada para subscribernya, agar para subscriber, para viewers dari YouTube-nya ini bisa dibilang ikut menikmati lah, meskipun secara tidak langsung, secara melalui video. Tapi kita para viewers, para subscriber bisa secara tidak langsung ikut menikmati apa saja yang dia tonton pada saat itu, bagaimana keindahan alam yang dia lihat pada saat itu, bahkan pada saat di vlog di luar negeri yang bisa dibilang kita sebut saja pada saat dia pergi ke sebuah stadion markas milik Real Madrid, dia juga bisa dibilang membagikan experience-nya, pengalamannya. Dia membagikan bagaimana kemeriahan yang terjadi di stadion pada saat itu. Dan hal yang akan kita bahas berikutnya adalah rating atau penilaian. Apabila saya diberikan kesempatan untuk menilai tokoh yang kita bahas kali ini, di mana itu adalah Arif Muhammad, saya akan memberikan 4 penilaian, yang dimana 4 penilaian tersebut bisa dibilang masih ada hubungannya lah dengan apa yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini bisa dibilang sangat-sangat baiklah dari Arif Muhammad ini. Oh, hampir lupa, untuk penilaian soal kerja keras untuk Arif Muhammad ini, saya bisa katakan dia mendapatkan nilai 9/10. Dia mencontohkan pada kita para anak-anak muda yang bisa dibilang belum sukses ini, bagaimana kerja keras dapat merubah hidup seseorang, yang dimana pada awalnya tadi Arif Muhammad ini bisa dibilang seorang perantau dari Batam yang merantau ke Jakarta seorang diri, yang bisa dibilang masih belum sukses. Dia tidak malu untuk berjualan sate, dia tidak malu untuk berjualan pulsa, dan juga dia gigih untuk belajar bagaimana cara berjualan, bagaimana cara membuat konten yang bagus. Dan kemudian semua kerja keras yang dilakukan Arif Muhammad tersebut berbuah hasil yang bisa kita lihat saat ini, dimana dia menjadi sangat-sangat sukses. Dia memiliki hobi yang tidak main-main, dia memiliki hobi otomotif yang dimana itu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Dan next adalah penilaian untuk konten yang menghibur. Menurut saya konten dari Arif Muhammad ini sangat-sangat menghibur ya. Terlebih lagi pada saat traveling, saya sangat-sangat terhibur dengan konten yang dibawakan olehnya, dimana editing yang dilakukan oleh mungkin dia atau tim editingnya, saya tidak tahu, pada saat itu bisa dibilang sangat-sangat bagus. Kemudian dari segi pembawaan vlognya juga sangat-sangat bagus. Dan juga yang paling penting, yang paling saya rindukan dari konten traveling dari Arif Muhammad ini adalah keindahan alam yang ia bagikan, dimana pada saat itu keindahan alam yang dibagikan oleh Arif Muhammad ini bisa dibilang hanya bisa dilihat oleh orang-orang kelas atas, tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Dan itulah yang dibagikan oleh Arif Muhammad kepada para viewersnya, dan saya sangat-sangat merindukan hal itu sih sebenarnya. Dan untuk konten menghibur, saya bisa katakan Arif Muhammad ini mendapatkan nilai 8/10. Dan next yang ketiga adalah public speaking.
Nah, untuk public speaking ini berkaitan dengan pembawaan vlog dari Arif Muhammad ini. Seperti yang saya tahu, saya kan baru saja mengikuti konten-konten Arif Muhammad ini pada saat dia menjadi YouTuber traveling. Nah, sejak saat itu saja pembawaan konten dari Arif Muhammad ini sudah sangat menarik, khususnya dari pembawaan cara dia berbicara. Nah, public speaking itu menurut saya tidak hanya melulu soal kamu berbicara di depan umum, kamu berbicara kepada orang banyak, tapi juga public speaking yang bisa dibilang the next level adalah di dalam video atau bisa dibilang di depan kamera. Nah, kalau di depan kamera saja sudah bisa dibilang sangat-sangat bagus seperti yang dibawakan Arif Muhammad 2 tahun yang lalu, saya bisa jamin public speaking Arif Muhammad di luar kamera atau bisa dibilang secara kontak langsung dengan para pendengar akan menjadi jauh lebih, bisa dibilang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bagus juga pastinya. Untuk public speaking, Arif Muhammad ini mendapatkan nilai 9/10. Nah, dan penilaian keempat yang akan saya bawakan adalah penilaian overall, di mana saya menggabungkan dari ketiga penilaian awal tadi. Yang pertama adalah pekerja keras, dia mendapatkan nilai 9/10. Yang kedua adalah soal konten yang menghibur, dia mendapatkan nilai 8/10. Dan yang ketiga soal bisa dibilang public speaking, yang dimana public speaking Arif Muhammad ini sangat-sangat bagus ya, dia mendapatkan nilai 8/10 juga sih. Dan apabila kita gabungkan, menurut saya Arif Muhammad ini berhaklah mendapatkan nilai 8,5/10 untuk overallnya. Karena dilihat dari kerja kerasnya, dia bisa dibilang memberikan contoh yang sangat baik ke anak-anak muda zaman sekarang. Dari sisi public speakingnya, dia juga memiliki public speaking yang sangat bagus. Juga dari konten-konten yang dihasilkan, tentu saja apabila kita membuat konten, kita harus mengetahui atau bisa dibilang membuat sebuah kerangka dari konten tersebut, dan juga hasil dari kerangka dan dari konten yang dibuat oleh Arif Muhammad ini sangat-sangat baik juga. Menurut saya 8,5/10 sangat-sangat baiklah untuk overall dari Arif Muhammad ini. Dan selanjutnya, Arif Muhammad ini sebenarnya cocok untuk menginspirasi siapa sih? Atau kisah dari Arif Muhammad ini cocok untuk menginspirasi siapa saja? Oke, menurut saya Arif Muhammad ini sangat-sangat cocok untuk menginspirasi dua tipe anak muda ya. Mungkin orang yang berumur juga bisa terinspirasi juga. Yang pertama adalah orang yang hobi atau orang yang suka terhadap otomotif. Bisa itu mobil, bisa itu motor, bebas deh. Nah, kenapa saya bisa katakan Arif Muhammad ini bisa menginspirasi orang-orang yang bisa dibilang masih belum sukses untuk sekarang ini yang suka bidang otomotif? Karena begini, dengan melihat koleksi-koleksi mobil dari Arif Muhammad, dimana yang salah satu koleksinya adalah Porsche Carrera, saya sebagai salah satu bisa dibilang anak muda yang hobi di otomotif, dan juga saya sangat suka dengan merek mobil yang namanya Porsche, saya menjadi bisa dibilang terinspirasi lah dengan adanya Arif Muhammad ini, dimana melihat kerja kerasnya, melihat konten-konten yang dia bawakan, itu bisa dibilang bisa menghasilkan mobil mewah yang juga sama-sama saya impikan. Dan next, untuk yang kedua, Arif Muhammad ini bisa menginspirasi anak-anak muda atau mungkin orang yang sedikit berumur yang hobi dengan traveling. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena beberapa tahun yang lalu, seperti yang sudah saya bahas tadi, Arif Muhammad ini merupakan seorang YouTuber traveler, yang dimana dia sering membuat konten tentang traveling, dia sering membuat konten tentang berjalan-jalan, tentang liburan deh pokoknya. Nah, dari situ saja orang yang bisa dibilang suka traveling bisa mencontoh atau terinspirasi dari Arif Muhammad ini, dimana dengan kerja kerasnya, dengan kegigihannya, anak-anak yang hobi traveling ini pasti akan tergugah lah semangatnya untuk mengikuti jejak Arif Muhammad ini, untuk ya bisa dibilang
bekerja lebih keras lagi, lebih gigih lagi dalam mewujudkan cita-citanya, yang dimana untuk anak-anak muda yang suka traveler ini pasti cita-citanya ingin mengunjungi sebuah tempat yang bisa dibilang sangat-sangat indah, tempat yang bisa dibilang sangat-sangat bersejarah, sebut saja Kepulauan Raja Ampat atau Menara Pisa di Eropa. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan di Opinion About Other People kali ini. Apabila kalian suka dengan pembahasan yang saya bawakan, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe di channel ini. Saya Andrian, pamit untuk undur diri. Apabila kalian memiliki, bisa dibilang, orang-orang yang menginspirasi yang ingin saya bahas di konten-konten saya selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komen di bawah. Oke, selamat tinggal para pemuda berpotensi. Semoga kita bertemu di konten berikutnya. Bye bye.